Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Kini tibalah saatnya kita menelusuri kehidupan salah seorang sahabat yang agung, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Ketika membaca biografinya, kita merasa seolah-olah sedang berdiri di hadapan gunung yang teramat besar, sebagai simbol sosok yang dipenuhi kebaikan dan berderajat mulia, hingga memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Lantas, siapa sebenarnya sosok sahabat Zaid bin Sabit? Tonton video ini hingga selesai untuk mengetahui kisah selengkapnya. Kisah beliau diambil dari rujukan kitab Ashabur Rasul karangan Syekh Mahmud Al-Misri, yang dinukil dari kitab Tarikh Al-Fasawi jilid 1 halaman 486, Tahzib Ibnu Sakir jilid 5 halaman 450, dan lain-lain. Sosok pemuda yang dapat diandalkan. Zaid adalah imam besar, Syekh Parqari, ahli faraid, mufti Madinah, dan penegak hujjah. Khalifah Umar bin Khattab menunjuknya sebagai pemimpin sementara di Madinah tatkala menunaikan haji. Zaidlah yang dipercaya mengurus pembagian ghanimah pada perang Yarmuk. Dia dibesarkan dalam keadaan yatim sebab ayahnya terbunuh sebelum Hijriyah, yakni pada perang Bu'ats. Di kalangan sahabat Rasulullah, dia dikenal sebagai orang yang cerdas. Sebelum usianya mencapai 11 tahun, bertepatan dengan hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengikrarkan keislamannya. Dalam persiapan pasukan Muslim menghadapi perang Badar, terlihat kehadiran pemuda belia ini yang begitu ingin meraih kemuliaan jihad dan mati syahid di jalan Allah. Zaid kecil menemui Nabi dan meminta, "Ya Rasulullah, aku rela menjadi tebusan engkau. Izinkanlah aku ikut, serta agar bisa berjihad melawan musuh di bawah bendera engkau." Beliau menatapnya dengan pandangan bahagia dan takjub. Namun, karena dianggap masih terlalu muda, permintaannya ditolak. Kesedihannya tidak dapat disembunyikan. Demikian pula ibunya. Harapan wanita tersebut untuk melihat putranya menjadi pejuang muslim saat itu juga pupus sudah. Bertindak sigap demi menolong agama. Setelah Nabi menolak pengajuan dirinya, Zaid kecil meruni karunia-karunia Allah yang mungkin dapat dimanfaatkan serta dipersembahkan demi membela Islam. Lalu dia mendapati salah satu anugerah darinya, berupa kemampuan menghafal yang baik, ingatan yang tajam, dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Keinginan Zaid untuk menuntut ilmu pun diberitahukan kepada sang ibu. Tanpa pikir panjang, ibunya mengabarkan kepada kaumnya terkait keinginan tersebut. Beberapa lelaki lantas membawanya pergi menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Sabit mengemukakan, "Aku dibawa menghadap Rasulullah yang belum lama tiba di Madinah." Mereka berkata, "Ya Rasulullah, anak muda ini berasal dari Bani Najjar. Dia menghafal ayat-ayat yang diturunkan kepada engkau, jumlahnya 17 surah. Lalu aku membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah, dan ternyata beliau terkagum-kagum karenanya." Zaid pun mengungkapkan, "Rasulullah SAW bertanya kepadaku, 'Apakah kamu mahir berbahasa Suryani?' Aku menjawab, 'Tidak.' Beliau berkata lagi, 'Pelajarilah bahasa Suryani.' Maka aku mempelajarinya, dan dalam waktu 17 hari aku sudah menguasainya." Masih penuturan Zaid, Rasulullah SAW memerintahkan aku mempelajari bahasa Yahudi. Beliau bersabda, "Aku demi Allah tidak mempercayai orang Yahudi atas suratku." Maka tidak lebih dari setengah bulan mempelajari bahasa ini, aku sudah menguasainya. Kemudian Zaid menuturkan,
Sesudah menguasainya, setiap kali Rasulullah SAW hendak mengirim surat kepada orang-orang Yahudi, akulah yang menjadi juru tulis beliau. Begitu pula jika mereka mengirim surat, akulah yang mengartikan surat itu untuk beliau. Kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perang melawan orang-orang murtad atau dikenal dengan Perang Yamamah memakan banyak korban jiwa dari penghafal Al-Quran. Keadaan ini menuntut pengkodifikasian ayat-ayatnya karena ia dikhawatirkan hilang bersamaan dengan datangnya ajal para qari. Di barisan terdepan hadir tokoh terkemuka yang diamanati tugas bersejarah ini, yakni Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Zaid mengatakan, Abu Bakar mengirim surat kepadaku pasca perang Yamamah, dan sebelumnya dia telah bertemu dengan Umar bin Khattab. Dalam suratnya ia mengabarkan, Umar menemuiku dan berkata, banyak korban yang terbunuh dari kalangan penghafal Al-Quran pada perang Yamamah. Aku khawatir jika banyak lagi antara mereka yang wafat di medan perang, maka akan banyak ayat Al-Quran yang hilang. Karena itu aku menyarankan agar engkau memerintahkan seseorang untuk menghimpun Al-Quran. Aku menanggapi saran Umar, bagaimana mungkin kita melakukannya sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah? Umar menjawab, demi Allah, ini merupakan perkara yang baik. Terus menerus Umar membujukku, hingga akhirnya Allah melapangkan dadaku untuk menerima sarannya. Sungguh, kamu adalah pemuda yang cerdas, dan kami tidak mempunyai tuduhan apa-apa atasmu. Dahulu, kamulah yang wahyu untuk Rasulullah. Maka sekarang, kumpulkanlah ayat-ayat Al-Quran tersebut. Demi Allah, seandainya Abu Bakar memerintahkanku untuk memindahkan gunung, niscaya itu tidak lebih berat daripada perintah untuk mengumpulkan Al-Quran. Tugas abadi menjalin mushaf Utsmani. Selain jasa mulianya dalam pengumpulan atau kodifikasi Al-Quran pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Sabit juga mempunyai andil besar dalam penyalinan mushaf pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Hal ini dilakukan guna menyatukan bacaan atau qiraat kaum muslimin agar mereka berpedoman pada satu mushaf saja. Sebab jika tidak demikian, ditakutkan terjadi perpecahan dan perselisihan di antara mereka. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, suatu hari Khuzaifah bin Al-Yaman menemui Utsman. Dia melaporkan apa yang dialaminya ketika berjihad di wilayah Syam dalam upaya penaklukan Armenia dan Azerbaijan bersama penduduk Irak. Dia terkejut saat melihat perselisihan antar muslimin di sana akibat perbedaan qiraat Al-Quran. Karena itulah dia menyatakan, Amirul Mukminin, tanganilah segera urusan ini sebelum mereka berselisih tentang kandungan Al-Quran, sebagaimana berselisihnya orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap Taurat dan Injil. Embusan napas terakhir. Setelah menjalani kehidupan panjang yang dipenuhi keberkahan, perjuangan, pemberian, serta pengorbanan, juga setelah Allah memberi kebaikan yang melimpah untuk umat Islam melalui dirinya, Zaid pun menghembuskan napas terakhir di ranjang kematian. Ketika mendapat kabar tentang meninggalnya sahabat ini, Abu Hurairah beristirja dan berkata, telah meninggal seorang alim umat ini, semoga Allah menjadikan Ibnu Abbas sebagai penggantinya. Amr bin Abu Ammar bertutur, tatkala Zaid berpulang ke hadirat Allah, kami sedang duduk-duduk bersama Abbas di bawah naungan bangunan besar. Lantas dia berkata, ilmu telah hilang, hari ini ilmu yang banyak telah dikubur. Pahlawan kita pun pergi untuk selamanya, meninggalkan dunia yang fana. Namun hingga kini, setiap kali membaca satu surah ataupun satu ayat saja dari Al-Quran, kaum muslimin tidak pernah melupakan jasa orang penulis dan penghimpun kitab Allah ini, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai upaya Zaid, membalasnya dengan pahala atas jasanya kepada setiap muslim membaca Al-Quran sejak zaman Nabi Muhammad
sampai Allah mewarisi bumi beserta isinya. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah kisah sosok Zaid bin Sabit radhiyallahu an sebagai penulis wahyu sekaligus penghimpun Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.